Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Nindarista dengan NIM 4101418061, Program Studi Pendidikan Matematika 2018 Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Demikian, saya akan menyampaikan hasil evaluasi kelayakan proyek dari suatu data yang saya kutip pada jurnal dengan judul Analisis Kelayakan Usaha secara Finansial dan Efisiensi Produksi di Peternakan Sapi Perah PT Frukti Agri Sejati Kabupaten Jombang dari Universitas Airlangga, Jawa Timur. Bangsa sapi yang digunakan di PT Frukti Agri Sejati adalah sapi peranakan Fries Holland atau PFH berjumlah 100 ekor dengan produksi susu rata-rata sebesar 13 liter per ekor per hari dan memiliki pegawai atau tenaga kerja berjumlah 11 orang. Dipunyai suatu data hasil penelitian di PT Frukti Agri Sejati pada tabel 1, rata-rata penerimaan per tahun sebesar Rp1.832.232.042 didapat dari penjualan susu, induk akhir, pedet jantan, pejantan, dan pupuk kandang. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk usaha sapi perah di PT Frukti Agri Sejati sebesar Rp171.677.666 setiap tahunnya, meliputi tagihan air, tagihan listrik, gaji karyawan, telepon, PBB, transportasi, dan penyusutan. Komponen biaya variabel rata-rata sebesar Rp374.449.200 per tahun, meliputi biaya dari pakan, obat, vitamin, inseminasi buatan, dan vaselin atau pelumas. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan tabel 2 menunjukkan modal yang digunakan di PT Frukti Agri Sejati berasal dari sumber sendiri atau intern, dengan biaya investasi sebesar Rp1.022.170.000 terdiri dari biaya untuk pembelian lahan, pembuatan ternak, dan biaya peralatan lainnya. Jadi diperoleh nilai rata-rata penyusutan di tabel 3, yaitu nilai pendapatan penyusutan di PT Frukti Agri Sejati sebesar Rp25.277.666 setiap tahunnya. Nah, rincian laporan laba rugi akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan usaha, sehingga akan berpengaruh juga pada aktivitas keuangan yang mempengaruhi posisi atau kondisi kas pada suatu periode tertentu. Nah, berdasarkan data yang didapat, kemudian kita akan menentukan kelayakan proyek di PT Frukti Agri Sejati tersebut. Untuk mengevaluasi kelayakan proyek dapat digunakan metode Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Payback Period atau PP. Nah, berdasarkan tabel 4, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per tahun sebesar Rp141.669.425, sehingga didapat nilai NPV lebih dari 0, yaitu sebesar Rp181.016.633. Nah, usaha peternakan sapi perah menguntungkan untuk dilaksanakan jika NPV lebih dari 0 karena memberi manfaat bersih atau keuntungan. Sedangkan hasil penghitungan IRR sebesar 12,3%, berada di atas nilai diskonto yang ditentukan, yaitu 9,75%. Jika IRR lebih dari diskon rate, maka bisnis layak untuk dilaksanakan. Begitupun dengan PP, diperoleh nilai sebesar 7,2 kurang dari umur proyek, yaitu 10 tahun. Nah, pengembalian investasi kurang dari umur proyek
yang ditetapkan yaitu 10 tahun. Nah, berdasarkan kriteria kelayakan investasi menunjukkan usaha layak untuk dijalankan. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi yang dikeluarkan, maka bisnis semakin layak diusahakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan usaha secara finansial di peternakan sapi perah PT Fructi Agri Sejati layak untuk dijalankan. Karena semua kriteria investasi meliputi NPV, IRR, PP mampu dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.